semuanya, selamat datang di Ruang Cerita, sebuah ruang untuk mendengarkan perjalanan, pengalaman, serta cerita dari orang-orang dengan perspektif yang menarik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia kreatif, perjalanan menemukan passion, serta bagaimana sebuah karya memiliki makna lebih dari sekedar visual begitu. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang super keren, yaitu Randy Azza. Halo Randy. Halo. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya karena kamu udah meluangkan waktu buat datang buat Aman. tag podcast ini ya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritamu nih, boleh ceritain nggak sih sedikit tentang diri kamu dan bagaimana awal cerita kamu mengenal dunia kreatif ini gitu? Oke, mungkin sekalian kenalan aja ya. Oke, boleh. Namaku Randi Azhardia Samsid. Biasa orang panggil aku Randi. Di sini aku sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual UNS semester 4 yang aku juga bergelut di dunia desain profesional. Oh, udah bekerja berarti? Lebih ke freelance sih. Wah, lumayan guys. Berarti uang banyak ini. Amin. Amin. Oke, untuk Randy ya, kamu bergelut di dunia kreatif. Ya, desain. Nah, kan apa ya, perjalanan kamu nih buat nyari apa ya ke bidang kreatif ini, kamu pernah nggak sih ada suatu momen kamu itu ngerasa, oh ini kayaknya bidang aku banget nih, aku jago di bidang ini gitu. Dulu tuh awal aku masuk ke desain tuh cuma karena kakakku tuh ada basic di desain juga sebenarnya. Berapa saudara kamu? Aku nomor 3 terakhir. Oh, anak bontot. Ya. Anak bontot. Okay. Kakakku yang pertama itu emang di dunia desain, jadi dia pernah ngajarin aku desain gitu. Terus aku cuma ya udah desain free buat sosmedku gitu loh. Desain nggak jelas sebenarnya. Ya. Tapi titik balik bisa tahu kalau desain itu bidangku banget karena aku sadar aku orang yang kalau kerja ngerjain suatu hal yang aku nggak suka tuh nggak maksimal. Oh gitu, berarti kamu di dunia kreatif ini maksimal? Maksimal insya Allah, iya. Gitu. So far soalnya Evan aja ini. Oh gitu ya. Enak nggak sih maksudnya fleksibel? Iya. Kan? Nah, kalau melihat perjalanan kamu sampai sekarang nih ya, pasti kan ada banyak banget proyek-proyek yang udah kamu kerjain, ya nggak sih? Iya. Nah, dari semua proyek kamu, baik itu event, branding, ataupun sosial media, yang mana yang paling berkesan dan apa yang membuat proyek itu tuh spesial buat kamu gitu? Ada nggak? Ada, tapi mungkin secara general aja sih. Nggak apa-apa, boleh diceritain? Yang paling berkesan itu proyek-proyek freelance. Yang pertama ada duitnya. Oh iya, bener. Yang pertama ada duitnya. Yang kedua kan itu di dunia profesional ya. Jadi kita juga harus terjun di, ya udah ada apa ya, skala ambang batas kamu harus segini gitu loh. Itu sama yang ketiga udah diimplementasiin sama klien. Jadi semisal aku buat logo buat klien, aku buat desain sosmed, aku buat apapun buat klien itu pasti kan mereka pakai buat di dunia asli gitu loh. Beda kalau cuma tugas itu kan ya udah dikumpulin ya udah gitu kan. Ini ya magang juga diimplementasiin tapi duitnya kan dikit gitu. Nah, gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa ke pressure gitu loh dari pelanggan kamu, atau pernah nggak dapet pelanggan yang susah gitu loh, revisi? Ada. Ini sekalian tips mungkin ya. Biasanya kalau semisal kita kesusahan karena keinginan klien dan lain itu karena emang workflow dari kita tuh yang kurang bagus. Jadi harusnya di awal tuh kita udah set boundaries dulu kan. Kayak semisal kita ada misal sedia jasa logo nih misal. Udah ada paket-paket duluan, kayak semisal paket yang A maksimal revisi 3 kali, terus nanti file yang dikirim apa aja, terus nanti harganya apa, terus nanti semakin file yang dikirim lebih banyak atau revisi semakin banyak itu harganya lebih naik. Jadi klien juga udah tahu boundariesnya di mana. Oh gitu. Jadi aku kalau lebih dari 3 kali harus nambah duit nih revisi. Dan nanti kalau berarti. Iya, semisal buat logo pun kita udah ngasih brief kan nanti tentang perusahaannya gimana terus nanti kita lagi lanjutin gitu aja. Yang penting tuh workflow dari kita sih. Jadi kita tuh udah jelas biar klien jelas juga. Kadang tuh kan namanya desain tuh banyak seleranya ya. Iya, sebenarnya beda-beda. Susah ya pakemnya, ya itu sih. Jadi masalah workflow aja sih. Oh gitu guys. Nah menurut kamu tantangan terbesar bekerja di dunia kreatif itu apa? Yang nggak sering dilihat orang lain ya? Kan biasanya orang-orang, alah dunia kreatif aja gini semuanya bisa gitu, gampang alah kayak gitu. Kenapa sih kok bisa stres gitu? Nah, gimana tuh? Tantangan terbesar kalau aku ya, malah diriku sendiri. Oh, malas diri sendiri? Iya. Apa malas? Ya kadang kan ada momen dimana malas, demot. Terus kalau kita udah settle nih, misal udah
udah paham sama beberapa software. Kadang tuh males untuk belajar software baru, padahal itu kan hal yang penting gitu buat upgrade kita. Nah itu susahnya gitu. Kalau masalah ya mungkin akhir-akhir ini kan orang khawatir sama AI gitu. Kurasa saat ini lebih baik dimanfaatin sih daripada dikhawatirin. Ketergantungan AI. Iya. Aduh, gitu sih. ketergantungan AI lagi. Soalnya banyak desainer yang takut kayak nanti pekerjaan digantiin AI nih. Gitu loh. Kalau aku personally sih ya aku nggak tahu ya di depannya gimana, tapi lebih fokus untuk saat ini mending dimanfaatin sekalian, soalnya itu udah terbukti nambah citra bagus lah di desainku kalau aku pakai AI. Tapi setiap orang ngedesain tuh punya ciri khas sendiri nggak sih orang-orang desain itu tuh? Ya, sebenarnya ada nggak ada sih, tergantung ya. Soalnya kan semisal aku ngerjain di tempat A nih, tempat A pasti dia punya kayak visualnya sendiri. Tempat B juga punya kayak visualnya sendiri. Jadi kalau desainer kayak aku yang misalnya ngerjain sosial media gitu, aku harus ikut kayak visualnya. Mau nggak mau ya. Ya, tapi mungkin kalau lebih desainer yang lebih artistik mungkin dia punya ininya sendiri-sendiri. Art style sendiri. Iya, art style sendiri-sendiri. Oke, nah kan berarti desain itu nggak tentang visual ya kan, tapi kan juga gimana sebuah pesan bisa sampai dan dirasakan oleh orang lain gitu. Nah, dalam proses mencari ide nih, setiap orang kan pasti punya cara masing-masing. Kamu juga pasti punya caranya masing-masing. Nah, kamu sendiri tuh biasanya lebih mengikuti tren yang sedang berkembang atau kamu punya cara sendiri buat menginspirasi kamu gitu? Aku mulai dari ini ya, desain yang menyampaikan pesan. Nah, ini sebenarnya ada fun fact yang aku sadarin setelah aku 4 semester di DKV. DKV itu kan desain komunikasi visual. Iya. Semua orang kan pasti lihat jurusan desain ya kan. Padahal yang sangat ditekankan itu bukan desainnya tapi komunikasi. Soalnya gimana kita ngedesain suatu karya untuk mengkomunikasikan kan ke audiens kan. Nah, itu sebenarnya jadi nggak percuma juga ya agak percuma kalau desainmu bagus tapi pesannya tuh nggak tersampaikan. Jadi untuk ya udah bagus-bagusan doang gitu. Iya sih, nggak ada timbal balik nggak sih? Iya. Jadi fun fact-nya itu. Terus untuk tadi aku gimana cari inspirasi gitu ya? Inspirasi. Ngopi. Pasti. Ngopi. Genji itu ngopi. Aku kalau burnout bisa seminggu 4 kali gitu tuh ngopi. Login gitu. Lambung aman alhamdulillah. Wah, ya. Ini di Solo masih terhalang finansial nih, kalau di rumah beda lagi. Loh, tapi kan justru di Solo ini kan banyak coffee shop. Iya, tapi kan kalau di sini anak kos ya. Oh iya benar juga sih. Bisa mikir makan, mikir apa. Kalau di sana kan makan tinggal di rumah. Tinggal main aja gitu kan. Oke, selain mengerjakan berbagai proyek kreatif ya, kamu juga pasti punya aktivitas lain yang kamu jalani nih. Nah, bagaimana cara kamu bagi waktu supaya kamu tetap berjalan dan kamu tetap bisa berkembang di dunia kreatif? Nah, oke. Yang pertama itu untuk bagi waktu. Kalau aku ya, manajemen waktuku tuh pertama aku pasti data dulu. Apa yang harus ku kerjain, ada kegiatan apa, ada deadline apa. Buat list. Ya, buat list. Tapi aku sederhana aja sih, soalnya masih banyak diingatan juga aku. Mungkin di WhatsApp aja gitu kayak list aku ada. Ingatannya enggak 2 MB ya? Enggak. Alhamdulillah enggak. Ya mungkin yang ku catat ada tugas, terus ada job freelance, ada deadline magang, terus sama misal akhir-akhir ini kan ada penelitian sama ikut pengabdian juga. Jadi itu ada tugasnya, iya. Jadi itu sih biasanya aku data-data dulu, terus nanti kan ketemu nih deadline siapa yang paling cepet, biasanya aku cari prioritasnya di situ. Yang penting skala prioritas aja. Tuh guys. Kemana? Semua tergantung prioritas masing-masing. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan di ruang cerita hari ini, nah aku ingin tanya nih, buat teman-teman yang tertarik di dunia kreatif tapi merasa ragu gitu loh. Menurut kamu langkah pertamanya apa ya? Langkah pertama untuk orang-orang ragu adalah memulai. Tuh kan guys. Nggak usah takut. Daripada kamu besok what if, daripada besok kamu nyesel karena nggak mencoba, mending nyesel karena nyoba ya. Toko mulai aja dulu, terus nanti kerjain apa yang kamu suka, kamu ngerjain pakai apa aja juga bebas, yang penting pahamin dulu toolsnya, lama-lama ketemu funnya tuh bakal lanjut sendiri. Tuh, jadi mau nggak mau kalian tuh harus keluar dari zona nyaman, ya kan? Berani untuk memulai guys. Oke, terima kasih banyak ya Randy karena sudah berbagi cerita di ruang cerita hari ini. Nah, semoga pengalaman kamu ini bisa membuka jalan baru untuk teman-teman yang ragu buat memulai. Oke, aku Nabila Kanur Ramadhani izin pamit dan jangan lupa follow akun Ruang Cerita dan narasumber kita Randy Aza. Nah, tuh.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!